Halo Google, nyalakan diesel. Loh, sakti nyala Google. Jalan. Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini 20 Desember 2022 kami melakukan olah lahan di wilayah Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Olah lahan ini di tanah yang teksturnya dominan berpasir meskipun ini lahan sawah. Jadi bedengannya juga sangat tinggi untuk ukuran di daerah ini. Seperti ini dan ada gulmanya yang belum disemprot. Ini kalau kalau dari pengamatan langsung sangat tinggi. Nanti saya carikan pembanding yang masih ada tanamannya. Nah, ini kita bongkar bedengannya. Mula-mula di bagian tepi atau pipinya bedengan, kemudian dicacah seluruhnya dan nanti juga dibuat bedengan baru. Proses ini membutuhkan tahapan yang agak panjang dibanding lahan yang sudah rata. Karena itu tentu saja biayanya akan berbeda meskipun tidak terpaut jauh. Ini ada 3 petak, jam 11, hampir jam 12 ini sudah selesai 2 petak, dan ini sih masih kurang 1 petak. Yang di petak sana nanti saya tunjukkan yang sudah dicacah, tapi ini saya akan tunjukkan dulu proses pengambrolan bedengan. Nah, gitu kawan-kawan. Kita lihat. Nah, seperti itu. Nanti di bagian tengah bedengan juga diulangi lagi penggemburannya. Jadi ini pasti di bagian tengah bedengan tadi. Nah, yang tepinya bedengan sudah diratakan dengan parit. Nah, hasilnya seperti ini yang sudah dicacah. Ini petak kedua, yang petak pertama di sebelah sana. Kita lihat bagaimana tekstur tanah di sini. Seperti ini. Dan sangat berpasir kandungannya, dan ada banyak bebatuan dari hasil erupsi Gunung Api Kelut di sebelah sana, kira-kira 22 sampai 25 km ke arah timur laut, sana tenggara, sana timur laut, posisi Gunung Api Kelut. Kita lihat bebatuan seperti ini tadi banyak sekali. Sebagian sudah saya singkirkan ke tepi lahan. Ini masih ada lagi. Kayak begini cukup rawan bagi pisau rotari. Sehingga maklum saja kalau kami sering mengganti pisau rotari, dan kita tahu satu set pisau rotari dari Quick yang orisinil itu harganya sekitar 1,2 juta. Itu terdiri dari 18 mata pisau, masing-masing
sisi kanan 9, sisi kiri ada 9 mata pisau. Nah, inilah kondisi di lahan yang luar biasa menurut saya. Ini ceritanya menurut petaninya, sepanjang tahun itu air ini terus keluar dari petak sawah di sebelah situ itu. Sehingga petani di sini, di yang petak ini, tidak pernah melakukan pengairan atau lep ketika musim kemarau panjang sekalipun, karena airnya terus menerus keluar seperti ini. Jadi nyumber. Jadi di petak sawah itu ada mata airnya. Hebat, padahal tidak begitu banyak pohon besar. Itu hanya pohon apa itu, semacam kluweh atau apa ya. Di sana ada pohon randu. Nah, di sana di bawah pohon itu juga nyumber, kawan-kawan. Jadi keluar airnya. Berkah yang luar biasa. Tetapi resikonya petani di sini membuat bedengan tergolong tinggi untuk ukuran di daerah Blitar yang cepat meresapkan air. Seperti ini bedengannya. Kelihatan apa enggak ya? Seperti inilah. Kira-kira begitu. Nah, untungnya di sini pembuangannya mudah karena kontur tanahnya kemiringannya lumayan begitu, sehingga dibuang ke sana gampang. Kemudian penyerapan airnya juga cepat seperti ini. Nah, ini nanti proses pembedengannya akan saya buatkan dalam video terpisah. Ya, kawan-kawan mendapat gambaran bahwa tanah yang semula bedengannya tinggi dapat kami kerjakan. Tapi tentu saja tarif dasarnya itu sama, tapi untuk kalau kondisinya begini memang ada tambahan lah. Tapi daripada mengerjakan memakai tenaga manual, pasti memakai mesin lebih ringan. Inilah bedengan yang tinggi untuk ukuran di daerah sini. Begitu kawan-kawan, ini juga milik satu orang. Jadi ini petak pertama, di situ kedua, yang sedang dikerjakan ketiga. Nanti ini juga akan dibuatkan bedengan, hasilnya gembur ini. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana di petak ini juga ada sumber air yang terus-menerus mengalir sepanjang tahun. Karena ini posisinya mungkin agak di bawah ya, dan permukaan air sumur ini bahkan di atas permukaan tanah. Kita lihat ini. Nah, ini permukaan air sumur bor ini, saya kalau begini sudah bisa. Ini pipanya kayaknya diameter 4 inci. Nah, airnya segini, sekira-kira gini lah. Dan ini berarti di atasnya permukaan tanah yang ini. Mengapa bisa begitu? Karena mungkin tanah ini miring, jadi lebih tinggi di sebelah sana, dan di sana lagi ada agak tinggi, sehingga air itu akan mencapai level yang sama dengan yang di sebelah sana. Sebabnya di sini lebih tinggi dibanding permukaan tanah. Saya kira ini berkah yang luar biasa, sehingga bisa bercocok tanam sepanjang tahun. Kalaupun ada hujan yang sangat deras, di sini juga cepat, airnya cepat surut. Kemudian ya hanya sayangnya ini tanahnya memang dominan berpasir, sehingga perlu perlakuan khusus menurut saya. Dan petaninya ketika ngobrol-ngobrol tadi juga sudah paham, sehingga ini sudah disiapkan kotoran hewan sapi yang banyak begitu. Nanti akan ditaburkan di atas bedengan setelah dibuat bedengan, baru kemudian ditutup. Tapi tentu saja setelah melalui proses fermentasi di lahan. Nah, ini nyumber airnya. Ini di bawah pohon randu. Seperti ini. Begitu kawan-kawan. Ini tadi kami masuk juga agak
kesulitan kalau yang lahan yang terus ada airnya ini pasti tidak bisa dibuat bedengan, artinya bedengannya tidak bisa rapi. Tapi petaninya Pak Gito sudah maklum karena memang demikianlah karakter dari tanah di sini. Maka yang mungkin akan bedengannya beliau sebelah sini dan hanya sebelah sini, yang ke sana ini ada air jala. Yang bagian agak tengah ke sana dan seterusnya itu sudah kering atau pro. Ini nanti kita selesaikan hari ini, semoga beres. Dan cuacanya sedang panas, itu artinya ada kemungkinan tidak turun hujan. Kalau turun hujan ini gawat, sebelum diselesai di bedeng kemudian hujan, gawat, akan menjadi bubur. Demikian kawan-kawan apa yang bisa saya bagikan kali ini. Saya mengucapkan matur sembah nuwun dan mohon bimbingan serta petunjuknya. Salam.